Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah pembukaan catur bernama Sicilian Dragon. Langsung ke permainan. Di sini, kita memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan putih pion E4. Kita pion C5. Kuda F3. Pion D6. Putih pion D4. Kita pion kali pion. Kuda kali pion. Dan sekarang kita berada pada posisi Sicilian Open Variation. Lanjut kuda F6 menyerang pion E4. Putih kuda C3 melindungi pion. Lalu kita pion G6 persiapan fianchetto gajah. Putih merespon gajah E3. Dan kita gajah G7. Idenya menempatkan gajah di petak G7 adalah untuk penguasaan diagonal panjang serta gajah ini juga seperti sniper dalam kegelapan. Saya ingin menunjukkan pada Anda jika sebelum menempatkan gajah di petak G7, kita memilih membawa kuda ke G4 mengancam gajah. Tapi ini adalah langkah blunder. Karena putih gajah B5 skak. Raja tak dapat bergerak. Jika kita menghalanginya dengan kuda, maka kuda kali kuda. Pion kali kuda. Gajah kali pion dan jelas benteng kita akan hilang. Atau jika kita menutupnya dengan gajah, maka menteri akan memakan kuda secara gratis. Gajah tak bisa membalas karena itu adalah open skak. Jika gajah kali gajah, maka kuda kali gajah. Tentu di sini putih sangat diunggulkan. Baik, kita kembali setelah gajah G7. Putih pion F3. Kita rokade. Menteri D2. Kuda C6. Gajah C4. Kita gajah D7 persiapan benteng C8 untuk menguasai file terbuka. Lanjut putih rokade panjang bertujuan akan membongkar pertahanan kita dengan memajukan kedua pion. Kita benteng C8 memberikan serangan tersembunyi untuk gajah. Gajah menghindar. Kita kuda E5. Putih pion H4. Kita pion H5 menghentikan laju pion dan juga mengontrol petak G4. Lanjut hitam gajah G5. Kita benteng C5. Atau bisa juga kita memainkan variasi lain setelah gajah menghindar ke B3. Di sini, kita dapat memakan kuda dengan kuda. Gajah kali kuda. Lanjut kita pion B5. Langkah terbaik putih kuda D5. Tujuannya agar ketika kuda kali kuda, putih gajah kali gajah. Raja kali gajah. Dan pion kali kuda. Di sini, gajah sniper kita telah hilang, dan putih bersiap menyerang sayap raja dengan pion. Tapi, terlebih dahulu kita majukan pion A5 bertujuan menjebak gajah di langkah selanjutnya. Tentu putih pion A3 membuka jalan gajah. Dan setelah menteri B6, kita sudah bersiap membongkar pertahanan putih terlebih dulu dengan kekuatan benteng yang menguasai file terbuka, kedua pion yang bersiap maju didukung oleh menteri, dan juga gajah yang akan bergerak ke petak F5. Oke, kita mundur ke posisi saat pion maju ke B5. Putih tidak menempatkan kuda di petak D5. Tapi memilih memakan pion dengan gajah. Di sini, kita sengaja membiarkan pion ini gratis karena tujuan kita adalah membuka file A terbuka agar benteng dapat bermanuver. Lanjut kita pion B4 menyerang kuda. Dan setelah kuda mundur, kita bawa menteri ke A5 menyerang gajah. Gajah mundur. Kita gajah A4 mengadu gajah. Jika putih memainkan gerakan lain selain memakan gajah, maka kita gajah kali gajah. Putih tak dapat memakan dengan pion C karena terpaku benteng. Jadi, putih akan memakannya dengan pion A. Dan setelah itu kita skakmat dengan menteri di petak A1. Atau, jika putih memakan gajah dengan gajah, kita menteri kali gajah menyerang pion A2. Putih raja B1 melindungi pion. Kita lanjut gerakan kunci yaitu pion E5 serang gajah. Gajah E3. Dan kita buat gerakan kunci lain dengan pion D5. Jika pion kali pion, kita korbankan kuda dengan memakan pion. Menteri kali kuda. Kita menteri kali pion skak. Raja A1.
Lalu kita menteri kali kuda kembali menyerang gajah. Jika gajah pergi, maka kita dapat lanjut benteng C2. Pion E4 membuka jalan gajah. Dan ini adalah posisi Qing bagus untuk hitam. Oke kawan-kawan, kita mundur saat pion B5. Putih memajukan pion H4. Kita lanjut pion A5. Putih pion A3. Lanjut pion B4. Pion kali pion. Pion kali pion. Jika kuda ke E2, kita menteri A5. Raja B1. Benteng A8. Dan silakan dilanjutkan untuk menemukan langkah terbaik hitam. Demikianlah pembahasan dari saya. Dan jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.